إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini setelah kita menjalankan salat subuh secara berjamaah, yang ini semuanya juga berkat nikmat, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad ba'da subuh, masih membahas tentang Syarah Lum'atul I'tiqad. Kita masih pembahasan tentang al-qada dan al-qadar, ya, tentang takdir. Kita masuk pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang adanya kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-mukhallifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar wal raddu alaihim. Orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi kebenaran di dalam masalah qada dan qadar, di dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan membantah mereka. Bagaimana cara membantah mereka? Al-mukhallifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari ta'ifatani. Orang-orang yang menyelisihi kebenaran di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka ada dua kelompok. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama dinamakan al-jabariyah. Yaquluna al-'abdu majburun 'ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dhalika. Al-Jabariyah, kelompok Jabariyah ini mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba itu dipaksa di dalam perbuatannya, dan hamba itu tidak memiliki pilihan di dalam berbuat. Ya, ini kelompok Jabariyah. Jadi diibaratkan seperti orang Jawa mengatakan manusia itu seperti wayang, manut dalangi, ya. Jadi manusia itu ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan kemaksiatan, itu semuanya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pemikiran dari orang-orang Jabariyah, pasrah bongkoan. Orang Jawa ngarani menungso iki isone mung pasrah bongkoan. Dalam artian wis kayak orang dibongkok di tali itu
dia mau diapa-apain, ya, manut, ya. Artinya dia tidak bisa berusaha sama sekali, tidak punya pilihan sama sekali. Wa naruddu 'alaihim bi amrayni. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Yang pertama, innallaha adhafa 'amal al-insani ilaihi wa ja'alahu kasban lahu yu'aqabu wa yuthabu bihasanihi, ya, yu'aqabu wa yuthabu bihasbihi walau kana majburan alaihi ma sahha nisbatuhu ilaihi wala kana iqabuhu alaihi dzulman. Ini yang bantahan yang pertama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menisbatkan, menyandarkan amalan manusia itu kepada manusia sendiri, ya, menisbatkan amalan manusia kepada dirinya sendiri dan menjadikannya sebuah usaha bagi manusia tersebut, sehingga usaha tersebut akan diberikan hukuman atau diberikan pahala sesuai dengan usaha atau jenis usaha yang dilakukan manusia. Kalau jenisnya itu baik usahanya, maka akan diberikan pahala. Kalau jenisnya berupa kejelekan usahanya tersebut, maka yu'aqab, akan diberikan sanksi, diberikan hukuman. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam mensikapi amalan seorang hamba. Jadi amalan itu disandarkan kepada seorang hamba sendiri atau manusia itu, kemudian dijadikan amalan tersebut usaha bagi manusia tersebut yang akan diberi pahala atau diberikan hukuman sesuai dengan jenis usahanya. Kalau seandainya seorang hamba itu dipaksa di dalam beramal, niscaya tidak pas Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan itu kepada manusia, kepada seorang hamba. Karena yang namanya dipaksa, harusnya amalan itu disandarkan kepada yang memaksa, ya. Wala kana iqabuhu 'alaihi dzulman, dan niscaya kalau amalan jenis amalnya yang dipaksa itu adalah merupakan kejelekan, maka niscaya kalau dihukum dikarenakan amalan tersebut, seseorang dihukum, maka itu merupakan kezaliman. Namanya amalan dipaksa kok dihukum, kan nggak pas, ya, nggak pantas, ya, merupakan kezaliman, ya. Maka nggak boleh ada yang namanya neraka, ya, karena nanti yang masuk neraka berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Namanya dia dipaksa untuk berbuat kekafiran, dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kok dihukum juga, ya. Kenapa enggak dipaksa sekalian saja untuk ketaatan biar semuanya masuk surga? Itu secara akalnya seperti itu, ya. Maka oleh karenanya tidak mungkin seorang hamba itu di dalam berbuat dipaksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk memilih dan kemampuan untuk berkehendak, ya, bagi seorang hamba, ya. Walaupun dari sisi hasil dari apa yang dipilih, hasil dari apa yang dia kehendaki itu tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak maksa, ya. Allah enggak maksa. Artinya Allah berikan kebebasan untuk memilih. Adapun untuk menentukan hasilnya apa, maka itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya, ya. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah tersebut, bahwasanya seorang hamba itu murni dipaksa di dalam berbuat, ya. Karena di sana ada jenis perbuatan yang baik dan yang jelek, dan yang jelek itu akan dikenakan sanksi, yang baik akan diberi pahala. Kalau yang diberi pahala enak, ya. Kalau nanti dipaksa untuk melakukan kejelekan kemudian dihukum, nah ini berarti zalim, ya.
Taib, ini bantahan yang pertama. Yang kedua, inna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'li al-ikhtiyari wal idtirari fil haqiqah wal hukma, ini ataf kepada al-farqa. Wal hukma artinya inna kulla wahidin ya'rifu al-hukma falau i'tada syakhsun ala akhar wadda'a annahu majburun ala dhalika biqada'illahi wa qadarihi la'udda dhalika safahan mukhalifan lil ma'lum bid-darurah. Bantahan yang kedua, bagi orang yang mengatakan bahwasanya amalan seorang hamba atau seorang hamba itu dipaksa di dalam beramal, sesungguhnya setiap orang itu pasti mengetahui perbedaan antara perbuatan yang ikhtiyari, perbuatan dikarenakan pilihan, dia berbuat karena pilihannya sendiri, wal idtirari, dan perbuatan yang terpaksa. Ya. Jadi setiap manusia pasti bisa membedakan mana perbuatan yang memang dia pilih untuk dia lakukan dan mana yang perbuatan yang dia itu terpaksa untuk melakukan. Ya. Makanya dalam syariat agama Islam, perbuatan yang terpaksa itu tidak Allah hukum. Seperti seorang kufur karena dia dipaksa dengan siksaan yang berat. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, itu enggak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisahnya seorang sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, ya. Itu ketika dipaksa oleh orang-orang musyrik Quraisy, ya, untuk mengucapkan kekufuran dengan siksaan yang amat berat, dan ketika dia tidak tahan, dia mengucapkan kekufuran tersebut dengan mencela Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian diantaranya yaitu dengan membenarkan berhala-berhala mereka karena enggak tahan, ya. Tapi setelah hal tersebut berlalu, dia menyesal. Dia menyesal, kemudian menghadap Nabi SAW dengan penuh penyesalan bahwasanya dia telah melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran. Maka apa kata Nabi SAW? Ya, justru Nabi SAW mengatakan, jika engkau dipaksa lagi dalam kondisi seperti itu, yaitu ketika masih di Makkah waktu itu, kaum muslimin masih tertindas, maka Rasulullah malah mengatakan ucapkan lagi, ya, kalau memang masih dipaksa seperti itu dengan siksaan yang berat tersebut, karena memang nggak kuat, ya. Sampai-sampai kedua orang tua, ya, dari Ammar bin Yasir, yaitu Yasir dan Sumayyah, menjadi korban, artinya meninggal dunia dan menjadi dua orang syahid, ya, pertama dalam Islam, ya. Maka manusia bisa membedakan, dan Allah SWT pun demikian. Allah tidak menghukum bagi perbuatan yang memang terpaksa, karena memang ada perbuatan yang terpaksa, ya. Dan juga manusia bisa membedakan hukumnya, ya, membedakan jenis perbuatan yang terpaksa dan tidak, dan juga bisa membedakan hukum. Artinya orang yang benar-benar terpaksa tidak akan dihukum, ya. Seandainya misalnya lam i'tada, seandainya ada syakhsun ala akhar, seorang itu melampaui batas, berbuat kezaliman kepada orang lain, wadda'a annahu majburun, ya, kemudian orang tersebut yang melampaui batas mengaku bahwasanya dia itu dipaksa, kondisinya dipaksa, ala dzalika,
terhadap perbuatan kedzalimannya. Bi qada'illahi wa qadarihi, dia mengatakan bahwasanya ini kan sudah takdir Allah, ini sudah terpaksa namanya, ya. Saya mencuri barangmu, ini kan takdir Allah. Saya mukul kamu, kan takdir Allah. Ya sudah, jangan balas, jangan dihukum. Ini intinya seperti itu. Kalau orang mengatakan seperti itu, apa yang akan terjadi? La'udda dzalika safahan. Niscaya hal demikian akan dihitung, akan dianggap suatu kebodohan, ya, suatu kebodohan. Mukhalifan lil ma'lumi bid darurah, yang itu menyelisihi sesuatu yang sudah pasti diketahui. Artinya orang nggak mungkin terima alasan tersebut, ya kan? Misalnya barang kita dicuri, ya, di rumah motor kita dicuri, ternyata qadarullah ketangkep orangnya. Terus orang itu mau dihukum atau disuruh ganti, dia alasannya, saya kan ini kan takdir Allah, saya mencuri, masa kamu hukum, ya, saya kan terpaksa ini melakukan. Orang akan menganggap apa? Orang ini berarti orang bodoh, ya, orang nggak waras, ya, karena dia masa nggak bisa membedakan mencuri kok terpaksa, ya, artinya dalam artian dipaksa karena takdir Allah, ya nggak mungkin. Dan kisah ini pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ingin menghukum seorang pencuri yang tertangkap, kemudian akan dikisos dengan potong tangan, maka pencuri tersebut beralasan bahwasanya ini takdir Allah. Kenapa engkau akan memotong tanganku? Karena ini yang aku jalani ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan apa? Kalau begitu aku akan menghukummu, yaitu memotong tanganmu, ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka terima saja. Ya, dibalas seperti itu. Ya. Karena memang manusia itu mengetahui perbedaan antara perbuatan yang memang terpaksa atau memang itu pilihan, ya. Makanya sering saya contohkan seperti orang yang naik ke atas, dia punya pilihan untuk naik ke atas, tapi ketika sampai di atas, terkadang seseorang itu jatuh dengan sendirinya. Iya, jatuh dengan sendirinya itulah perbuatan yang terpaksa. Artinya memang dia tidak sengaja jatuh, ya, tidak sengaja jatuh. Ya. Baik. Ada juga yang jatuh sengaja, seperti orang bunuh diri dari atas, ya. Makanya ini dibedakan. Orang yang jatuh dengan sengaja, maka ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bunuh diri dari atas, jatuh, mati. Ya, dia akan mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia bunuh diri dengan pilihannya sendiri. Berbeda dengan orang yang sudah berhati-hati, kemudian qadarullah jatuh, meninggal juga. Malah justru ini dikategorikan dalam golongan mati syahid, ya, orang yang jatuh, ya, orang yang mati dalam kondisi tertimpa, ya, atau jatuh, ya. Maka itu kedua hal dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak ada istilah manusia itu dipaksa di dalam dia berbuat, yaitu dipaksa oleh takdir, ya, dipaksa oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan kemampuan untuk memilih dan untuk berbuat, ya. Oleh karenanya pernah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala membawakan sebuah kisah yang unik, ya, yaitu kisah di zaman tersebarnya Jabariyah, ya, pemahaman Jabariyah, yaitu kisah seorang laki-laki yang intinya dia mendapati istrinya itu berzina dengan laki-laki lain. Ketika ketahuan,
laki-laki yang berzina dengan istrinya tersebut ingin dibunuh, ya, saking marahnya ingin dibunuh. Tapi si laki-laki yang berzina dengan istrinya ini juga paham qadariyah, ya. Yang laki-laki ini juga paham qadariyah. Yang laki-laki si suami resmi ini paham qadariyah juga, sama-sama qadariyah, sama-sama jabariyah, bukan qadariyah, jabariyah. Maka kemudian ketika suaminya ingin membunuh selingkuhan istrinya, maka selingkuhan istrinya ini yang berzina dengan istrinya ini tadi mengatakan, kenapa kamu membunuh saya, padahal saya ini kan saya berbuat seperti ini itu karena takdir Allah, ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Suami ini reda emosinya dan dia ridho, ya, karena memang pahamnya seperti itu. Naudzubillah, ya, aneh, ya. Dan ini apa yang kita bisa ambil simpulkan terhadap apa yang dilakukan suami ini? Ya bodoh, ya. Inilah orang bodoh, ya. Ketika mengetahui istrinya dizinai, kemudian ketika dia ingin menghukum atau membunuh si pelaku, ya, maka pelaku ini berhujjah dengan takdir dan dia terima ternyata, ya. Nah, ini namanya faham jabariyah, pahamnya orang-orang yang safih, yang orang-orang yang bodoh, ya. Tidak bisa membedakan antara perbuatan yang ikhtiyari, pilihan, dan perbuatan yang terpaksa, sehingga sampai-sampai kehormatan keluarganya dikorbankan dikarenakan pemahaman tersebut, pemahaman Jabariyah tersebut. Baik. Kemudian at-taifah yang ats-tsaniyah, kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah takdir. Kalau ini sebaliknya dari kelompok yang pertama, yaitu al-qadariyah. Yaquluna al-'abdu mustaqillun bi'amalihi laisa lillahi fihi iradatun wala qudratun wala khalqun. Yang kedua adalah qadariyah, yang mereka mengatakan seorang hamba itu mustaqil, yaitu bersendiri, bebas dengan amalnya sebebas-bebasnya. Laisa lillahi fihi iradah, Allah tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan tidak menciptakan dari amalan hamba tersebut. Artinya apa yang dilakukan hamba itu gak ada hubungannya dengan takdir Allah SWT. Itu intinya. Intinya Allah itu tidak mentakdirkan amalan hamba, tidak menciptakan amalan hamba. Itu. Jadi hamba itu bersendiri. Jadi benar-benar murni, kalau dia pengen sesuatu perbuatan dia bisa melakukannya dengan kehendaknya, ya, dan dia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Itu seorang hamba menurut pemikiran qadariyah, ya. Ini kita bawakan pokok dari pemikiran dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Adapun rinciannya kita masih butuh kajian yang lain. Tapi ini untuk pemula, kita harus mengetahui bahwasanya di sana ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama Jabariyah tadi, yang mengatakan bahwasanya manusia itu murni dipaksa dengan perbuatannya. Adapun Qadariyah murni manusia itu, seorang hamba itu menciptakan amalannya sendiri, ya. Jadi tidak ada di sana itu kudrah Allah, tidak ada di sana itu kehendak Allah yang mengontrol perbuatan hamba, tidak ada, ya. Wa naruddu alaihim bi amrayn, maka kita bantah mereka orang-orang Qadariyah ini dengan dua hal juga. Yang pertama, innahu mukhalifun liqaulihi ta'ala, sesungguhnya pemikiran mereka itu menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-62. Allah menyatakan wallahu khaliqu kulli syai'in,
Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini makna kul di sini menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan hamba. Bahkan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 96. Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini amalan seorang hamba ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya apa yang dikatakan Qadariyah ini berarti secara tidak langsung mereka meyakini bahwasanya di dunia ini ada dua pencipta. Yang satu menciptakan hamba tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu yang menciptakan perbuatannya, dan ini bukan Allah. Karena mereka tidak meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu bagian dari ciptaan Allah dan bukan bagian dari apa yang Allah takdirkan. Ya. Sehingga hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Padahal Allah sudah menegaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda mengenai Qadariyah ini, ya. Beliau mengatakan Al-Qadariyah majuzu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ya. Kenapa disamakan dengan orang-orang Majusi? Karena orang Majusi itu kan meyakini adanya dua pencipta. Yang satu pencipta atau Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tuhan cahaya ini mencipta kebaikan, Tuhan kegelapan ini mencipta kejelekan. Ini keyakinan orang-orang Majusi. Qadariyah pun demikian. Ya. Konsekuensi dari pemikiran mereka itu meyakini bahwasanya ada dua pencipta, yang satu Allah, yang satu yang menciptakan amalan dari hamba tersebut. Karena amalan dari hamba tersebut mereka tidak meyakini bahwasanya itu yang menciptakan adalah Allah. Ya. Allah tidak bisa berkehendak. Ya. Ada jenis yang Qadariyah yang lebih ringan lagi, ya. Mereka tetap meyakini bahwasanya amalan hamba itu ciptaannya, akan tapi Allah tidak tahu, ya, apa yang dilakukan hamba kecuali setelah terjadi. Ya. Ini pengingkaran terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama berbahaya, ya. Jadi intinya Qadariyah itu ingin mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan hamba itu tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tahu kecuali kalau itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya seorang hamba itu ingin melakukan perbuatan tertentu, ingin naik ke atas misalnya, ketika dia masih di bawah, Allah nggak tahu nanti kalau hamba itu akan bisa naik ke atas. Taunya kapan? Taunya setelah berhasil naik ke atas. Itu, ya, itu juga termasuk pemahaman Qadariyah, ya. Dan orang-orang Qadariyah ini yang disebut oleh Rasulullah SAW majusinya umat ini, sehingga Rasulullah mengatakan fa idza maridu wala ta'udu, apabila mereka sakit jangan ditengok, ya. Dan apabila mereka mati jangan diantar jenazahnya. Ini sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Baik, itu bantahan yang pertama, menyelisihi Al-Quran yang jelas-jelas Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu termasuk amalan hamba. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, innallaha malikus samawati wal ardi fa kaifa yakunu fi mulkihi aw fi milkihi ma la tata'allaqu bi iradatu wa khalquhu. Sesungguhnya Allah itu memiliki
langit-langit dan bumi. Artinya pemilik langit dan bumi otomatis beserta isinya. Maka bagaimana di dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak berhubungan dengan iradah dan penciptaannya, ya. Jadi Allah itu kan memiliki langit dan bumi beserta keduanya, dan di antara keduanya, ya, apa yang ada di langit, ada apa yang ada di bumi, termasuk manusia, termasuk hamba yang menghuni bumi, ya. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin perbuatan hamba yang itu termasuk di antara keduanya, antara langit dan bumi, yang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, kok ada yang lepas dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, maka enggak mungkin, ya. Maka tidak ada sedikit pun dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu yang lepas dari kehendak dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti dikehendaki Allah dan semuanya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan dari seorang hamba. Baik. Itu secara ringkas yang harus kita ketahui dari penyimpangan terhadap masalah takdir, ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah telah kita fahami bahwasanya kita mengimani takdir, baik itu yang baik maupun yang buruknya, ya. Dan manusia itu memiliki pilihan, memiliki qudrah, memiliki kemampuan, memiliki masyiah, ya, kehendak untuk melakukan sesuatu, walaupun kehendak itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tetap manusia diperintahkan untuk berusaha. Di zaman sahabat pernah para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengkabarkan bahwasanya ketika Allah menciptakan surga itu sudah ada penghuninya, artinya sudah dicatatkan pula penghuninya siapa saja. Ketika Allah menciptakan neraka juga sudah dicatatkan siapa saja penghuninya. Maka para sahabat mengatakan, apakah kita tidak bersandar saja ya Rasulullah? Karena kan kita sudah ditentukan, ya, nasib kita. Maka Rasulullah mengatakan i'malu, ya, beramalah kalian, tetap beramal, tetap berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena masing-masingnya akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Artinya kalau dia memang sebagai ahlul surga, ya, maka usaha beramal dan Allah akan mudahkan untuk dia beramal sebagai dengan amalan ahlu surga. Sebaliknya kalau dia sudah dicatatkan sebagai penghuni neraka, ya, amalan dia pun akan Allah mudahkan di dalam dia menempuh jalannya ahlu neraka, ya. Dan yang intinya, kenapa kita tidak boleh pasrah dengan takdir? Karena memang kita nggak tahu takdir kita, ya. Kita nggak tahu kita ini ahlu surga atau ahlu neraka, ya. Makanya kita berusaha dengan apa yang Allah berikan dari kemampuan untuk kita berusaha, kita berkehendak, kita berkeinginan, kita memilih, ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kita gunakan, kerahkan kemampuan itu semaksimal mungkin, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita ini sudah sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman, sudah kita kerjakan amalan-amalan syariat, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap harus tawakal. Kita tidak boleh yakin, wah kita pasti masuk surga, enggak. Kita tetap tawakal, hasilnya nanti serahkan sama Allah Subhanahu wa taala setelah kita menempuh jalannya. Seperti itu, ya.
karena memang kita dibekali kemampuan dan dibekali untuk bisa memilih, ya, tidak dengan pasrah begitu saja, ya. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya masih ada sedikit pembahasan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqsamul iradah wal farqu bainaha. Di sini perlu disampaikan tentang jenis-jenis iradah, keinginan, ya, dan perbedaan antara iradah tersebut, ya. Artinya ini jenis iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dua jenis. Iradatullahi tanqasimu ila qismain, kauniyatin wa syar'iyatin. Iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kauniyah dan yang kedua syar'iyah. Ini kenapa kita harus mengetahui ini? Ini untuk sebagai pelengkap agar keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu semakin sempurna dan kita bisa terlepas dari dua pemikiran menyimpang tadi, yaitu Jabariyah dan juga Qadariyah. Fal kauniyah, adapun iradah Allah yang kauniyah, hiya allati bi ma'na al-masyiah, yaitu yang bermakna masyiah, kehendak, ya. Jadi keinginan Allah yang kauniyah itu maknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah menyatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan." Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan petunjuk kepada seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk sesatkan dia, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, ya, dan sesat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya iradah kauniyah itu sesuatu yang pasti terjadi, ya. Iradah kauniyah itu sesuatu yang pasti terjadi dan ini tidak ada hubungannya dengan kehendak hamba, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti terjadinya alam semesta ini iradah kauniyah. Allah menghendaki adanya alam semesta, adanya langit dan bumi, kemudian adanya manusia, kemudian ada yang beriman, ada yang kafir. Ini adanya di muka bumi ini semuanya iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi, ya, sesuatu yang pasti terjadi. Dunia ini akan dihuni dua jenis, yang satu baik, yang satu jelek. Ini pasti terjadi. Adanya iblis, ya, adanya malaikat, kemudian ada Musa, ada Fir'aun, ya, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ini pasti terjadi, ya. Ini iradah kauniyah. Ini manusia nggak bisa nggak ada kaitannya dengan kehendak manusia, tidak ada kaitannya dengan kehendak makhluk, ya. Karena ini berkaitan, maknanya adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu iradah syar'iyah, kehendak Allah atau keinginan Allah yang syar'iyah. Hiya allati bi ma'nal mahabbah, yaitu makna keinginan Allah yang syariah ini adalah al-mahabbah, sesuatu yang dicintai. Artinya Allah menginginkan sesuatu yang Allah cintai, ya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-27. Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum,
dan Allah menginginkan agar supaya kalian bertaubat. Ya, menginginkan agar supaya kalian bertobat, atau Allah ingin menerima taubat kalian. Ya, artinya di sini Allah menginginkan manusia itu bertobat. Tapi apakah manusia semuanya bertobat? Tidak. Ya, ada yang bertobat, ada yang tidak. Ya, berarti menunjukkan ya bahwasanya iradah syariah ini tidak mesti Allah wujudkan, tidak mesti Allah takdirkan itu jadi. Ya, seperti Allah menginginkan manusia itu beriman. Ya, tapi tidak semuanya manusia itu beriman. Ada yang kafir juga. Ya, adapun dilihat dari sisi ada yang beriman, ada yang kafir, ini iradah kauniyah, mesti ada seperti itu. Tapi Allah menginginkan ya dari iradah syariahnya, artinya Allah mencintai adanya orang-orang beriman, tapi tidak semua yang Allah cintai itu terjadi di alam semesta ini. Ya, aqimus shalah, tegakkan salat, Allah yang merintahkan. Ini iradah syariahnya Allah, artinya Allah menginginkan sesuatu yang dicintai yaitu salat, tapi tidak semua orang mau salat. Ya, maka iradah syariah ini Allah kaitkan dengan kehendaknya hamba. Allah menginginkan sholat, tapi Allah juga memberikan kebebasan apakah hamba ini dengan iradah yang dia miliki itu mau menjalankan sholat atau enggak. Ya, bisa dipahami ya masalah ini. Ya, karena ini nanti agar supaya kita tidak terjebak dalam pemikiran Jabariyah ya ataupun Qadariyah. Yang Jabariyah mengatakan hamba itu murni terpaksa, baik melakukan taat ataupun maksiat dipaksa oleh Allah SWT. Adapun Qadariyah mengatakan bahwasanya hamba itu bisa menentukan pilihannya sendiri murni tanpa ikut campurnya Allah SWT. Allah baru tahu setelah apa yang dilakukan hamba ini terjadi. Ya, mengingkari takdir. Ya, makanya sering ada yang mengatakan bahwasanya takdir kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Ya, itu biasanya slogan-slogannya orang-orang kafir itu kan seperti itu. Ya, sering kan dialog-dialog seperti itu, seperti yang di film-film. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ketika berusaha keras mengalahkan musuhnya, apa yang dikatakan takdir kita itu, nasib kita ditentukan dengan kita sendiri. Ya, seperti itu. Itu Qadariyah. Ya, sehingga orang-orang Qadariyah itu menafikan atau meniadakan, mengingkari takdir Allah SWT. Maka dengan kita memahami dua iradah Allah SWT, iradah kauniyah dan iradah syariah ini, kita akan semakin bisa beriman dengan takdir Allah dengan baik. Ya, maka kita ulangi sedikit bahwasanya iradah syariah itu, iradah kauniyah itu adalah masyiah, yaitu kehendak Allah, dan itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Seperti tadi, adanya alam semesta, adanya matahari, adanya bulan. Bisa nggak manusia protes matahari nggak boleh terjadi, nggak boleh ada, atau matahari dibikin setengah saja biar nggak panas, atau misalnya bulan itu dibikin banyak biar kalau malam hari terang? Ya, nggak bisa. Ini sudah murni keinginan Allah secara kauniyah yang sudah pasti ada, yang sudah pasti terjadi. Ya. Kemudian adanya jenis-jenis manusia yang satu jelek, yang satu baik, yang satu iman, yang satu kafir, ini pasti ada. Ini iradah kauniyah. Memang kehendak Allah SWT seperti itu. Ya, kalau dari sisi jenisnya ya, kalau dari sisi jenisnya. Tapi kalau dari sisi
Allah menginginkan keimanan, maka ini terjadi semuanya atau tidak, maka ini dilihat dari iradah syariahnya. Artinya jenis keimanan itu Allah cintai, tapi tidak semuanya terjadi. Artinya tidak semuanya beriman. Ya, Allah membenci kekufuran, ya, tapi tidak semuanya itu bisa hilang juga. Artinya kekufuran tetap masih ada walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini iradah syariah ini Allah berikan keluasan, ada hubungannya dengan kehendak seorang hamba yang memang Allah juga ciptakan seorang hamba itu bersamaan dengan adanya kehendak, ya, bersamaan dengan adanya dia bisa ikhtiar berusaha, ya. Yang pada intinya kauniyah pasti terjadi, adapun yang syariah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mesti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya yaitu iradah kauniyah dan syariah, annal kauniyah yalzamu fiha wuqu'al murad wa la yalzamu an yakuna mahbuban lillahi. Adapun kauniyah, keinginan Allah yang kauniyah itu melazimkan terjadinya, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Jadi pasti terjadi, ya. Karena ini iradah kauniyah melazimkan pasti terjadinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan dunia, terjadi. Allah inginkan adanya surga neraka, terjadi. Ya, itu iradah kauniyah. Wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah. Akan tapi, ya, setiap yang terjadi tersebut tidak melazimkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala enggak? Tidak. Ya. Allah enggak mencintai adanya, tidak mencintai neraka, apalagi penghuninya. Allah enggak mencintai. Ya. Tapi itu terjadi. Ya, karena memang ada hikmah di balik itu yang Allah memang inginkan, ya. Dan itulah iradah kauniyah. Allah ketika menciptakan kejelekan, ya, menjadikan kejelekan di atas muka bumi ini, Allah cintai enggak kejelekan? Allah enggak pernah mencintai kejelekan. Tapi Allah jadikan kejelekan itu ada. Memang ada hikmahnya. Ya, itulah iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu melazimkan pasti terjadi apa yang diinginkan Allah, tapi apa yang terjadi itu tidak mesti semuanya dicintai. Ada yang dicintai, ada yang tidak, tapi pasti terjadi. Ya, iblis ada, malaikat ada, tapi yang dicintai siapa? Malaikat. Iblis tidak dicintai. Ya, Fir'aun ada, Musa ada. Ya, Musa dicintai, Fir'aun tidak dicintai. Ya, tapi masing-masing ada. Masing-masing Allah inginkan dan kehendaki untuk ada di muka bumi, di alam semesta ini. Ya. Makanya itu iradah kauniyah, melazimkan pasti terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melazimkan dicintai, tidak mesti. Ini iradah kauniyah, ya. Wa amma syar'iyah, adapun syar'iyah, fayalzamu an yakuna al-muradu fiha mahbuban lillah wa la yalzamu wuqu'ahu. Ya. Adapun keinginan Allah yang syar'iyah, yang maknanya al-mahabbah tadi, ya, maka iradah syar'iyah tersebut melazimkan suatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang dicintai. Ini sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sesuatu yang dicintai saja. Allah menginginkan manusia bertobat, Allah menginginkan manusia beriman, Allah menginginkan manusia itu menjalankan syariat, menginginkan sholat,
agar puasa, agar zakat, dan agar melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Allah inginkan agar manusia itu masuk surga. Ya, itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya keinginan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Akan tapi apa? Wala yalzamu bu'ahu. Tapi karena ini iradah syariah, tidak melazimkan semuanya itu terjadi. Ya, tidak melazimkan semuanya terjadi. Ya. Allah inginkan Fir'aun beriman. Ya, makanya mengutus Nabi Musa, mengutus Nabi Harun alaihi wassalam. Ini iradah syariahnya Allah. Dari sisi iradah syariah didakwahi. Tapi ternyata apa? Enggak terjadi keimanan Fir'aun. Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Ya. Ini dilihat dari sisi iradah syariahnya Allah. Tidak terjadinya keimanan dari Fir'aun ini ditinjau dari iradah syariahnya Allah. Ya. Adapun adanya Fir'aun, adanya zat Fir'aun ini dilihat dari iradah kauniyahnya. Pasti terjadi adanya sosok yang bernama Fir'aun. Paham ya? Rotok mikir. Insyaallah paham lah. Jadi itu, ya. Makanya kita harus bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah kauniyah itu murni kehendaknya Allah, nggak ada ikut campur, nggak ada hubungannya dengan kehendaknya manusia. Tapi kalau iradah syariah itu masih ada hubungannya dengan iradahnya makhluk. Ya. Masih ada hubungannya dengan iradahnya makhluk. Makanya ketika Allah menyuruh beriman, diserahkan sama manusia. Ini sudah saya kasih tahu jalannya yang benar, ini jalan yang enggak benar. Manusia disuruh untuk meniti jalan tersebut dengan berbekal kemampuan dia untuk menjalani, kemampuan dia untuk memilih. Ya. Walaupun itu tetap di atas pantauan Allah SWT dari kehendaknya. Ya, itulah iradah syariah. Ya. Itulah iradah syariah. Sesuatu yang diinginkan, yang itu dicintai Allah SWT, tapi tidak mesti itu terjadi. Tidak melazimkan itu terjadi. Kalau iradah kauniyah tadi, sesuatu yang pasti terjadi dari apa yang Allah inginkan, tapi tidak semuanya dicintai. Ya. Itu nanti bisa dicerna kembali, diingat-ingat, ya. Baik. Kita cukupkan dulu ya, biar sampai sini, biar kita benar-benar memahami hal ini dengan baik, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk fasal yang ke berikutnya, fasal baru, yaitu tentang al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ya. Karena di sana nanti juga ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam masalah keimanan. Ada yang memahami keimanan itu pokoknya kalau sudah mengucapkan keimanan sudah nggak bisa berubah lagi, ya. Mau maksiat, mau taat, keimanan itu ya stagnan, nggak bisa naik turun. Itu ada yang memahami seperti itu. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini perlu kita fahami dengan baik dan benar, karena ini akidahnya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami pelajaran yang baru saja kita paparkan, ya, dengan baik, ya, yaitu tentang masalah takdir, ya, sehingga keimanan kita terhadap takdir semakin
benar dan kuat, ya, karena ini merupakan asas pondasi dari keimanan, dan ini menduduki peringkat ke-6. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW seakan-akan menyendirikan masalah takdir ini, menunjukkan pentingnya, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang wamal iman, maka Rasulullah mengatakan al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, engkau beriman dengan Allah, kemudian malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ya, seakan-akan Rasulullah berhenti di situ, kemudian mengulangi dengan kalimat wa antu'mina, ya, mengulangi dengan kalimat antu'mina, menunjukkan pengulangan ini pentingnya masalah yang akan disebutkan tadi, ya, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Artinya segala sesuatunya sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha melakukan usaha kita semaksimal mungkin, ya. Kita memilih jalan yang lurus, jalan yang benar, kita tempuh, kemudian kita tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menempuh jalan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.